Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kajian Asmaul Husna di Solsafat Channel. Yang kali ini kita akan membahas satu nama Allah yang indah, yakni Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha kokoh, ya, yang semuanya tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu makna Al-Jabbar, Allah yang maha tinggi, tidak ada yang bisa menjangkau bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkanlah olehmu ciptaan Allah dan tidak usah pikirkan tentang Allah. Maka itu selain dari Allah itu adalah rendah. Bagaimana yang rendah mau mencapai yang maha tinggi, yakni Allah yang asma husnanya, yakni Al-Jabbar. Maka itu karena Allah yang maha kokoh, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, maka semua makhluk harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketundukan itu tidak boleh main-main. Ketundukan itu tidak boleh bermalas-malas. Ketundukan itu tidak boleh lalai. Ketundukan itu tidak boleh lengah. Ketundukan itu tidak boleh terpaksa sekalipun. Kenapa? Karena kita adalah makhluk, sementara waktu Allah adalah Khalik yang menciptakan. Maka semua yang ada di dunia ini harus tunduk kepada Allah. Manusia harusnya sami'na wa ata'na. Karena yang tunduk itu bukan hanya manusia. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, malah langit dan bumi, malaikat dan jin semuanya harus tunduk kepada Allah. Coba bayangkan Bapak Saudara-saudara, bahwa iblis pernah satu kali saja tidak tunduk kepada Allah, sehingga iblis menjadi makhluk yang terkutuk, ya, sampai hari kiamat. Ya kan? Maka dari itu Allah yang Al-Jabbar, yang maha agung, ya kan? Maka Allah adalah akan meluruskan sesuatu yang bengkok dan akan memperbaiki sesuatu yang rusak dan menghilangkan kecemasan dan menafikan kerisauan dan mengampuni dosa-dosa yang mau meminta ampun kepadanya. Maka itu para ulama ya dulu membisikkan ke dalam hatinya kata-kata Al-Jabbar, ya kan? Allah yang maha agung, maka aku heran ya jika ada orang yang mengenalmu akan tetapi dia tidak berharap kepada bantuanmu. Aku heran ada orang yang sudah mengenalmu tapi masih berpaling darimu, ya Allah. Aku heran melihat manusia yang sudah mengenalmu yang maha agung, yang maha tinggi, tapi dia tidak mencintaimu. Aku heran mendengar orang-orang yang sudah mengagungimu, sudah mengenalmu dengan keagunganmu, tapi tidak mendengarkan panggilan-panggilanmu di waktu engkau memanggilnya. Mereka mengetahui betapa besar keuntungan jika mendekat kepadamu, tapi justru mereka tidak mau mendekat dan mereka menjauh darimu. Aku heran melihat manusia-manusia yang sudah tahu bahwa kemurkaanmu, azabmu amat dahsyat, tapi mereka masih lalai untuk taat kepadamu. Ada yang lebih aneh, ya, manusia banyak yang butuh kepadamu, ya Allah, yang maha tinggi, yang maha agung, tapi justru mereka menghindar kepadamu. Maka itu sebenarnya adalah di waktu kita sudah memahami Al-Jabbar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, maka jelaslah bagi kita bahwa semua yang kita kerjakan
niatnya karena Allah, dasarnya karena Allah, dan tujuannya adalah karena Allah. Maka itu apabila kita ingin mendekat dengan Allah yang maha tinggi, yang maha agung, ya kan, maka dia akan memahami bahwa akan banyak manfaat yang dia peroleh di waktu dia bersama Allah yang maha agung tersebut. Maka hilanglah rasa sifat-sifat keangkuhan, hilanglah sifat keras kepala, hilanglah sifat kesombongan, karena dia akan berhadapan dengan Al-Jabbar yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kokoh. Maka itu di waktu ada manusia yang sombong gara-gara hartanya, maka yakinlah harta itu datangnya dari Allah. Di waktu ada manusia yang sombong karena jabatan, maka yakinlah jabatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kekuatan yang sesungguhnya adalah di tangan Allah. Maka dengan memahami asma Allah yakni Al-Jabbar, mudah-mudahan Allah kita agungkan, Allah kita tinggikan, dan kita rendahkan diri kita dengan kepatuhan dan ketaatan, dengan ikhlas, dengan merendahkan diri, dengan bersungguh-sungguh supaya kita dekat dengan Allah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.